Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Mendel dan bagaimana langkah mencari atau mengidentifikasi bagaimana kemiripan wajah kita dengan orang tua kita, dengan ibu ataupun dengan bapak. Untuk lebih jelas dan lebih detail terkait dengan identifikasi masalah yang terjadi di hukum Mendel, maka mari kita ikuti proses pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah ada yang sarapan belum? Sama, nanti kita sarapan sama-sama ya. Hari ini kita jumpa lagi untuk pelajaran biologi. Kita akan membahas tentang hukum Mendel ya, atau pewarisan sifat. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan hukum Mendel atau pewarisan sifat, kita sebagai orang yang beragama, kita mulai dengan doa ya. Saya mohon perwakilan kelas Ananda Bimo, coba Ananda Bimo untuk maju ke depan memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Bimo. Tepuk tangan dong buat Bimo. Adrian, mana Adrian? Oke. Terus Kesita ada. Nurul. Oke, Nurul sakit. Oke, Nurul sakit. Terus Okta. Ya, Okta ada. Rahmat. Rikian. Rikian hadir. Tri Melani. Oke, hadir. Wahyu. Oke, Sultan. Oke, Serlin. Hadir. Oke, terima kasih. Semuanya ada satu orang yang tidak hadir, Ananda Nurul. Ketua kelas, kira-kira Ananda Nurul kenapa tidak hadir? Oh, Nurul sakit. Oke, baik ya. Hari ini kita masuk materi tentang hukum Mendel ya. Hukum Mendel. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Mendel lebih detailnya seperti apa dan bagaimana itu pola pewarisan sifat pada keturunan, berikut saya coba memberikan penjelasan terkait apa sih tujuannya kita mempelajari hukum Mendel. Tujuannya apa sih? Bisa dibacakan oleh anak-anak Farda. Coba. Boleh berdiri. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan modul dengan ini dapat bersama mengetahui definisi istilah-istilah tentang genotif, fenotip, dan heterotip. Kedua, menjelaskan pewarisan sifat menurut Mendel. Ketiga, menerapkan pola pewarisan sifat menurut Mendel pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Keempat, menentukan hasil genotipe dan fenotipe dari persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang kelima, menganalisis perbedaan hasil fenotip, hasil penyilangan dan peristiwa penyilangan interaksi semua kita
Boleh ditendang. Itu sama jenisnya tapi hanya warnanya juga berbeda. Misal kayak mawar putih sama mawar merah. Jadi kalau di hibrid itu jenis sama iya, jadi sama sifatnya yang berbeda, tapi kalau yang monohibrid itu hanya sifatnya aja yang berbeda tapi jenisnya itu sama. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok mangga. Tidak cukup? Oke, jadi untuk kelompok mangga katanya kalau yang monohibrid tadi satu sifatnya atau salah satu, jadi hanya sifatnya aja ya. Sedangkan kalau di hibrid itu dua sifat, jadi ada jenisnya, ada sifatnya. Oke, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok mangga. Lanjut, kelompok berikutnya adalah kelompok manggis. Oke, silakan kelompok manggis untuk memberikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Oh iya. Oke, untuk kelompok lain silakan nanti memberikan pertanyaan hasil diskusi dari kelompok manggis. Videonya ini boleh. Oke, kita simak ya kelompok lain yang tampil lagi. Nanti dulu. Malah kayak BC. Baik mau. Oke, silakan kelompok manggis. Ya, tipis. Bola. Oke, kelompok lain akan memperagakan lewat tulisan bagaimana hasil diskusinya terkait hukum Mendel ya. Jadi kami dari kelompok manggis menjelaskan tentang dua genotip dengan dua genotip ABC dengan DEF dan beberapa gamma dan bentuk. Jadi di sini ada besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Dia kalau dijabarkan berarti jadi seperti A besar A kecil, ini dua B besar B kecil, juga B besar B kecil. Di sini ada C besar, sini C kecil, ini C besar C kecil. Akan menghasilkan gambar A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A besar, B kecil, A besar, A besar, Itu warna tadi. Dan kecil, maka yang terbentuk ada 8. Oke, silakan. Oke, jadi
yang kedua itu ada soal A besar, Bilangin A besar, B besar, C besar yang kecil dan dan didapatkan ini karena di sini ada sama-sama besar, jadi kita cukup menulis satu saja. Begitu juga dengan yang B. Nah, sedangkan yang C ini kan ada kecilnya besar, C besar, ini juga ada D besar dan D kecil serta D besar. Jadi kami dapat itu ada A besar, D besar, C besar, D besar, dan D besar. Yang kedua itu adalah A besar, D besar, C besar, terus ada A besar, D besar, C kecil, D besar, dan D besar. Terus ada komunikasi. A besar, D besar, C kecil, D kecil, dan D besar. Jadi yang itu ada 4. Ada 4 gamet atau genotip yang dihasilkan. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok pagi. Bisa diberikan misalnya ada yang mau ditanyakan di kelompok pagi, silakan untuk kelompok pagi. Kelompok mangga boleh atau kelompok yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh diulang kelompok manggis yang ini untuk penghasilan 4 genotip tadi boleh gambarannya. Jadi biar kelompok yang lain paham. Jadi ini kita jabarin kan untuk bentuk nih apa? Sudah jabarin jadi kami ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadinya A besar, B besar, C besar, C besar, D besar. Terus dari A besar, B besar, C besar, D kecil ke C besar. Terus ada A besar, B besar, C kecil, D besar, dan E besar. Kita ada A besar, B besar, C kecil, D kecil, dan E besar. Jadi kayak ikutin ini. Oke. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok manggis. Tidak ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Yang mau bertanya? Raja ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Nggak ada? Oh belum. Oke kalau begitu silakan duduk untuk kelompok manggis. Silakan duduk. Terima kasih kelompok manggis sudah menampilkan hasil diskusinya ya. Ternyata ini hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjelaskan tentang metode yang hibrid mengenai pemilahan independen. Ini kan di soal itu tanaman erkis berbiji kuning bulat dengan tanaman dengan biji keriput. Nah, jadi kita tulis di sini. Kan independen P biji kulit disilakan dengan biji bulat keriput. Oh hijau ya. Biji hijau keriput. Kita ini kan Y besar, Y besar, R besar, R besar. Kalau sini Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Kan disilakan berarti Y-nya itu Y besar, R besar. Kalau yang ini Y kecil, R kecil. Yang satunya itu silakan dua jadi kayak Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Nah ini kan biji bulat kuning kan dominan, berarti ini juga bijinya biji bulat kuning. Oke, kuning bulat. Nah, P satunya itu bijinya besar ya kecil, R besar R kecil. Disilakan dengan sama ya besar ya kecil, R besar R kecil.
gambarnya itu kan kayak hilang gitu, seperti Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. Ini juga sama, Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. Terus kita sendiri. Terus kan pengen cari F2 nya kan dari yang itu kita selangin aja, nggak bisa kayak hubungin, jadi kayak Y besar, Y besar, Y besar. 3. Nah, untuk hasil persilangan selanjutnya dari YR yang besar disilangkan dengan Y kecil dan R kecil, dimasukkan ke harganya Y besar R besar dengan Y R besar dikalikan persilangan, jadinya Y besar dan R besar, lalu disilangkan dengan Y kecil dan R kecil, mendapatkan Y besar R kecil, R besar dan R kecil. Disilangkan lagi Y besar R kecil dengan Y besar R besar, mendapatkan Y besar Y kecil, R besar R kecil. Disilangkan Y kecil dan R kecil, disilang dengan Y kecil dan R kecil, mendapatkan Y kecil dan Y kecil, R kecil, R kecil. Hasilnya seperti ini jika dijabarkan, diurutkan, jadi perbandingan hasilnya fenotip V2 nya itu 1:2:1. Kita kasih upload. Stop dulu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, tentu kita harus melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan semacam evaluasi hasil diskusi atau kegiatan kita pada pagi hari ini? Boleh diberikan pendapatnya, boleh dari Sunat. Menurut Sunat, hasil atau pembelajaran saat ini menyenangkan atau menyedihkan atau senang atau happy atau bagaimana? Boleh perwakilan temannya. Ananda Sunat, silakan berdiri. Ananda Sunat, ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup menyenangkan. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui bagaimana persilangan yang ada di hukum Mendel terjadi. Lalu juga kita mengetahui bagaimana kesimpulan dari hukum Mendel yang bisa untuk kita terapkan untuk di kehidupan Sehari-hari. di kehidupan kita, untuk lebih mengetahui bagaimana keturunan itu bisa terjadi dan bagaimana kenapa sih orang-orang itu sifatnya berbeda-beda, atau mungkin dari hal-hal kecil kayak tanaman atau misalkan hewan-hewan seperti itu bisa tahu bagaimana mereka itu berkembang biak atau bagaimana mereka menghasilkan keturunan. Oke, kita kasih aplaus untuk peserta. Dari peserta sudah menimbulkan ternyata bedanya warna atau bentuk muka kita dengan orang tua itu wajar, karena di dalam hukum Mendel itu ada namanya pemarisan sifat yang dari orang tua ibu dan dari orang tua ada bapak. Gabungan dua ini yang membuat gen kita keturunannya menjadi berbeda, sehingga secara fisik kesimpulannya, jadi jangan kaget kalau wajah ibu kita cantik dan ganteng, tapi kita lebih cantik dan ganteng lagi, ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi di kehidupan sehari-hari nanti kalian bisa memahami kenapa bentuk muka itu bisa mirip, kenapa bentuk muka itu bisa beda, kenapa sifat itu bisa beda dan bisa juga mirip dengan kedua orang tua kita. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebagai penutupnya, saya coba memberikan semacam soal. Boleh ketua kelas Ratsa untuk share ke temannya sebagai penutup. Nanti silakan kalian menggunakan handphone untuk mengerjakan lagi. Ada kuisis saya gunakan tadi, ya. Boleh Ratsa di share ke teman-temannya. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan. Ya, kelompok lain silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Semua hasilnya dikumpulkan. Jahat amat. Ya. Dengan proses ini sebagai orang beragama, tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup lagi dengan doa. Perwakilan dari ketua kelas atau yang wakil kelas boleh
Saya minta Wahyu, boleh Wahyu untuk menutup dengan doa ya. Silakan. Nanti lah, kita mau belajar hari apa ini Speakernya ya, kita tutup dengan doa ya yang diwakili oleh teman kita Wahyu untuk menutup dengan doa. Silakan Wahyu. kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita aplaus untuk diri kita. Dengan berakhirnya doa dari Wahyu tadi, maka pembelajaran hari ini berakhir. Untuk minggu depan masih kita akan melanjutkan terkait dengan hukum Mendel ya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.